Assalamualaikum dan halo semuanya. Kami dari Politeknik Negeri Samarinda jurusan S1 Terapan Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan contoh pengaplikasian persamaan Bernoulli pada suatu sistem fluida. Ada contoh soal dengan sistem fluida yang telah disusun sedemikian rupa seperti gambar di samping dengan soal. Untuk melihat soal dan memahami sistem fluida tersebut, video ini dapat di-pause. Pertama-tama, kita akan menulis persamaan Bernoulli seperti pada video. Kemudian kita akan menganalisis sistem tersebut agar persamaan Bernoulli di atas dapat digunakan. Pertama-tama, kita menentukan titik tinjau. Titik tinjau 1 berada di tangki umpan dan titik tinjau 2 berada di ujung pipa. Kemudian nilai U1 dan U2 sama dikarenakan energi dalamnya tidak ada perubahan. Kedua, V1 dianggap sebagai 0 karena laju alir pada tangki sangat kecil dan dianggap sebagai 0. Kemudian yang ketiga, energi potensial di titik tinjau 1 tidak ada dikarenakan titik 1 sebagai titik tinjau pertama dan tidak ada energi potensial yang mempengaruhi. Kemudian yang keempat, tekanan pada titik tinjau 1 dan 2 bernilai sama dan begitu juga dengan densitasnya karena dipengaruhi oleh ATM. Berdasarkan hasil analisis sistem, kita dapat menentukan rumus tersebut dan hasilnya ada di bawah ini. Setelah itu, kita akan menulis keterangan yang telah diketahui oleh soal sebagai berikut. Dan dari soal menanyakan seberapa besar tekanan yang terjadi dan seberapa besar tekanan yang dibutuhkan pompa dalam satuan horsepower. Pertama-tama, kita mengkonversikan debit dari satuan gal per min menjadi satuan American Engineering seperti di video ini. Kemudian, kita mencari nilai V2 dengan rumus di bawah dengan nilai A kita cari pada tabel appendix A5. Setelah itu, didapatkan hasil V2 yaitu 6,61 feet per second. Kemudian, kita akan menghitung nilai energi kinetik pada titik tinju dengan rumus sebagai berikut. Dan hasilnya 0,678 feet pound per pound mass. Kemudian, kita mencari nilai energi potensial yang terjadi pada titik tinju 2 dengan hasil yaitu 49,925 feet pound per pound mass yang telah dikonversikan ke American Engineering pada proses perhitungannya. Persamaan 2.7 strip 28 didapatkan nilai WS atau work shaft sebesar minus 60,603 feet pound force per pound mass. Kemudian berdasarkan persamaan 2.7 strip 30 didapatkan nilai WP atau work pump sebesar 93,23 feet pound force per pound mass. Kemudian kita akan mencari nilai mass flow rate dengan rumus Q sama dengan F per T yang diturunkan sedemikian rupa menjadi M sama dengan Q dikali Rho dan didapatkan nilai M atau mass flow rate-nya yaitu 17,65 pound mass per second. Kemudian kita akan mencari nilai tenaga yang dihasilkan pompa dengan rumus daya sama dengan M dikali WP. Persamaan ini didapatkan karena mass flow rate adalah massa per waktu yaitu kilogram per waktu, maka persamaannya menjadi P sama dengan WP dikali M dan didapatkan nilai daya dalam satuan horsepower yaitu 2,99 horsepower atau dibulatkan menjadi 3 horsepower. Kemudian kita akan menentukan seberapa besar tekanan yang dibuat oleh pompa. Pertama, kita sudah mengetahui nilai debit dalam satuan American Engineering yaitu 0,1539 feet kubik per second dengan Z3 dan Z4 bernilai 0 yang disebabkan oleh pipa input dan output memiliki jarak yang sangat pendek dan dianggap 0. Kemudian karena V2 sama dengan V4 karena berada di satu pipa yang sama dan tidak ada perubahan ukuran pipa dan didapatkan nilai V2 yaitu 6,61 feet per second. Kemudian karena fluida belum mengalir pada pipa output sehingga belum terjadi gesekan, maka nilai sigma F sama dengan 0. Kemudian berdasarkan persamaan 2.7 strip 28 didapatkan nilai tekanan dalam satuan American Engineering yaitu 47,88 pound force per in persegi. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak serta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.